Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan penguji ujian kerja PPQ dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Moh Awang Nuryadin, SPD MPD, dengan NIM 255401110516. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 di LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yakni SMP Negeri 1 Celuring. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8H dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah dengan subtema sholat jenazah. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik semua? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Kelas 8H yang luar biasa. Ayah tes dulu semangatnya. Gabul Paf. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kita awali setelah berdoa, kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud nasionalisme kepada negara Republik Indonesia. Silakan berdiri. Putri dan berkenan selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, ingatan hilang dari kalbu. Yang masuk orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Ayah presensi dulu ya kehadirannya.
Ainun Dzulkarnain hadir. Asyifa Kansalika, Berlian Ayu, Cinta Sakina, Dirga Yusuf, Diksa, Gilang Restu, Gresia Naila, Iqbal Dwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, kita akan meneruskan pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari di bab 4. Silakan bisa dibuka bukunya masing-masing. Buku paket, buku LKS, dan sumber bacaan yang lain silakan dibuka. Sudah semua? Wah. Untuk selain itu, ayah juga memaparkan di PPT, terlihat jelas ya gambarnya. Tidak ngeblur dari belakang? Jelas ya? Oke. Minggu lalu kita telah mempelajari terkait sholat gerhana dan sholat istisqa. Masih ingat sholat gerhana itu yang bagaimana? Coba jawab. Oh, silakan. Sholat gerhana yang dilakukan pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sholat gerhana itu sholat yang dilaksanakan ketika kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, benar. Untuk sholat istisqa, oh ya, silakan. Sholat yang meminta hujan. Sholat untuk meminta hujan dalam kondisi kemarau, ya benar. Itulah sholat istisqa dan gerhana. Lah pada pagi hari ini yang cukup cerah ini, kita nanti akan mempelajari tentang sholat jenazah. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan sholat jenazah anak-anak di rumahnya masing-masing? Di lingkungannya belum ya? Ya. Nah, yang kita pelajari nanti sholat jenazah diharapkan anak-anak pada pagi hari ini bisa memahami dan sekaligus nanti mempraktekkan sedikit terkait tata cara sholat jenazah. Mengapa sholat jenazah itu penting? Karena nanti kalian ini akan menjadi masyarakat, menjadi orang. Nah, sedangkan di situ kita juga hidup sosial ya. Nah, kita juga nanti ada peristiwa kematian. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus berperan dalamnya. Maka dari itu sholat jenazah ini penting untuk kita pelajari. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bisa berdiri dulu anak-anak. Silakan berdiri. Oke, halo. Tangan kanan diangkat, diturunkan. Tangan kiri diangkat, diturunkan. Ini kelas 8H ya, yang luar biasa. Ayah mau tes semangatnya dengan yel-yel kalian. Gabul paf. Oke, sekarang ingin untuk membakar semangat pada pagi hari ini, ayah punya tepuk, ganti tepuk ke A, I, U, E, O. Jadi gini, tepuk semangat. A, I, U, E, O, semangat. Dapat dipahami? Oke, kita coba. Tepuk semangat. A, I, U, E, O, semangat. 8 hafal pas. Tanpa bapak. Oke, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, karena sudah semangat, ayah langsung masuk ke materi. Disimak di PPT terkait sholat jenazah. Tadi saya tanyakan ada yang belum mengikuti ya. Sholat jenazah itu adalah hukumnya apa, Rek? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang bagaimana? Apabila sudah dikerjakan sebagian orang muslim, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain atau wajib, maka setiap orang wajib melaksanakan. Ini sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan dengan mendoakan
muslim yang sudah meninggal dunia. Kalau berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khunta berkelamin 2. Imam Bujaironi dalam kitab Hasyiatul Bujaironi al-Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Shibromalisi menjelaskan bahwa kepala mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayat perempuan dan khunsa, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana Ibn Ajroha. untuk yang perempuan, mayat perempuan, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Dihafalkan ya anak-anak ya? Ya, mudah kok. Kemudian setelah takbir yang keempat, Takbir keempat nih dilakukan setelah melaksanakan doa yang persis seperti cara pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salat secara sempurna. setelah takbir yang keempat membaca salam. Salamnya berbeda dengan sholat biasa, sholat 5 waktu atau sholat sunnah ya. Kalau sholat jenazah itu salamnya sempurna, kompleks rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena ini mendoakan si mayit. Dapat dipahami? Mari kita coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi demonstrasi sholat jenazah. Tata caranya anak-anak. Oke. Dari sini mungkin ada yang belum paham. Kok sepertinya ini mulai anggap-anggap. Boleh berdiri lagi anak-anak? Boleh berdiri lagi. Oke. Tadi sudah tepuk semangat. Sekarang konsentrasi. Kalau menari gini. Kalau menari gini. Kalau dia menara gini. Dapat dipahami? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara Marina di atas menari. Di atas Marina menari. Ayo, oke, konsentrasi. Gabel paf. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, di atas Marina. Marina di atas menara, menari, Marina di atas menari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita latihan untuk sholat mayit laki-laki ya. Jadi usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu sholat sendirian. Oke, 1, 2, 3. Usolli ala mayiti arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Hafal tuh ya. Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami? Kita coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu tadi tutorial atau tata cara sholat jenazah. Kemudian anak-anak, setiap ibadah itu pasti ada hikmahnya ya, ada keutamaan. Jadi ada nilai-nilai positif
yang kita ambil dari sebuah ibadah. Untuk sholat jenazah ini, keutamanya apa? Yang pertama, jelas mendapatkan pahala. Yang kedua, memperkuat persaudaraan. Yang ketiga adalah pengingat sebagai kematian. Ingat, kita nanti endingnya akan meninggal. Semua yang diciptakan Allah pasti akan meninggal. Dan memperluas sosial, karena kita kan hidup sosial. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Gimana? Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asifa yang tadi bertanya. Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Seperti sholat jenazah. Lah, sholat jenazah, kifayah jenazah itu tidak hanya sholat aja. Jadi ada kewajiban kifayah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, dalam tanda kutip umat Islam. Ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah memandikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Setelah mandi pakai baju, mayitnya harus diberi baju, dikafani. Yang ketiga adalah menyolatkan. Yang keempat adalah menguburkan. Dapat dipahami? Jadi kewajiban orang muslim yang masih hidup kepada orang yang meninggal, fardu kifayah itu ada 4. Memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Kalau sudah dikerjakan sebagian orang, maka yang lain tidak wajib melaksanakan. Tetapi, jadi di sini ayah memiliki lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti setiap kelompok mendiskusikan, menjawab soalnya, dan nanti presentasi di depan. Tidak usah takut, tidak usah berdek, biasa saja, berani tampil, berani. Ingat, kalian ini sekolah untuk belajar. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang takut menjadi berani. Jadi yang awalnya introvert menjadi extrovert, powerful. Oke. Ada 8 kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Katut. Oh iya. Kelompok 4. Kelompok 5. Cari kelompok bisa memakai sumber belajar yang bisa. Kerja kelompok sebagai wujud kolaborasi ya. Ya, siap. Dicari di buku, diskusi dengan teman, saling bertukar pengetahuan. Ada kesulitan? Ya, sip. Oke, setelah kelompok 1, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Agak maju, Nana. Agak maju, hop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, sebutkan syarat yang didukung oleh pekerja. Syarat umat muslim, memandikan dan mengkafani, mengajar kerja, dan mendukung aurat. Untuk niat, berdiri, takbir 4 kali, takbir pertama surat Al-Fatihah, takbir kedua wajib. Kesimpulan. Jadi sebelum saya menyimpulkan, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan apa sih sholat jenazah itu dan mungkin keutamaannya. Oh ya, silakan sedikit. Gimana kesimpulannya? Di situ aja ya perlu. Ya, di situ aja. Sebenarnya sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang meninggal. Ya. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk sedikit.
Nah, jadi kesimpulannya dari yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah dan kita sebagai umat muslim melaksanakannya harus dengan tata cara syariat yang sudah ada. Kemudian sholat jenazah juga bentuk kita kepedulian sosial kepada masyarakat dan itu juga sebagai mengingat kita terkait kematian. Dapat dipahami anak-anak? Oke anak-anak, untuk saat ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini ayah memiliki kertas 2 warna. Ini namanya apa? Sticky note. Ya. Refleksinya silakan nanti kalian tulis apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ditulis dan nanti ditempelkan di depan. Mulai dari materi apa yang menarik, kemudian materi apa yang sudah dipahami, kemudian perasaannya kalian bagaimana, kemudian ada perubahan nggak pada diri kalian setelah ayah terangkan materi ini, dan hal apa yang akan Anda pelajari ketika kalian menyelesaikan pembelajaran ini. Dapat luar biasa. Komentar-komentar yang sangat menarik. Lagi neng awan ngawang-ngawang gitu. Kumpul. Ya. Ya, bisa. Sip. Terima kasih atas komentarnya. Ini nanti akan menjadi bahannya ayah untuk perbaikan, untuk peningkatan ke depan, dan kita semua nanti juga dapat diberikan kemanfaatannya. Kemudian di akhir ayah tekankan lagi bahwasanya setelah mempelajari ini diharapkan anak-anak bisa menerapkannya di lingkungan sekitarnya ya. Bisa? Bismillah. Pada pagi hari ini senang ya ketika ayah memberikan materi. Ya, dengan kesenangan ini diharapkan senang ilmunya dan nanti tidak usah takut, tidak usah khawatir ketika praktek sholat jenazah di lingkungannya masing-masing. Untuk minggu depan anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan penilaian sholat jenazah. Jadi sekarang materi dan praktek latihan, untuk minggu depan kita akan asesmen praktek. Maka dari itu mulai sekarang disiapkan, dihafalkan niatnya, bacaannya, dan gerakannya. Nanti prakteknya secara berkelompok. Siap? Nah, bismillah. Double fuf. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Maka dari itu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, biar ilmunya bermanfaat, dan kita nanti juga mendapatkan hikmahnya, mari kita berdoa setelah belajar. Dengan mengucap Alhamdulillah dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Birabbil alamin. Doa setelah belajar. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu minggu depan dengan asesmen praktek sholat jenazah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spensaring. SMP Negeri 1 Celuring. Jaya. Double puff. Tepuk tangan untuk kita semua.